Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Di sini kami ingin membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pertanahan kelas C dengan dosen pengampu Pak Edi Wahyudi, SH, MSI, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Dan perkenalkan, nama saya Irma Edvianti dengan NBI 11122000084 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Hesti Dewi Wijayanti dengan NBI 11122000040. Di sini saya akan menjawab soal yang nomor 1, yaitu pengertian administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan adalah sistem pengelolaan data yang mencakup aspek fisik dan hukum untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak atas tanah. Kegiatan utamanya meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengaturan, kepemilikan seperti hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai. Administrasi pertanahan mendukung kebijakan agraria untuk menyelesaikan sengketa lahan dan kegiatan ekonomi seperti investasi dan pengembangan infrastruktur. Pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang mengelola pendaftaran tanah dan pengembangan sistem informasi pertanahan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 tentang konsep dan tujuan administrasi pertanahan. Yang pertama, konsep administrasi pertanahan. Kalian tahu nggak sih konsep administrasi pertanahan itu apa? Konsep administrasi pertanahan adalah sistem yang mengatur kepemilikan, pengelolaan, dan penggunaan tanah. Bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah, melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Yang kedua, ada tujuan administrasi pertanahan, yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum, menjamin hak atas tanah yang legal untuk individu maupun badan hukum. Yang kedua, mengurangi potensi konflik, yaitu legalitas dan pencatatan resmi untuk mencegah terjadinya sengketa tanah. Yang ketiga adalah membantu pembangunan nasional, yaitu dengan data-data yang telah tertulis, pencatatan menjadi dasar untuk pembangunan nasional dan pembangunan infrastruktur. Di sini saya akan menjawab soal yang nomor 3, yaitu komponen administrasi pertanahan. Komponen administrasi pertanahan dibagi menjadi 3, yaitu ada pendaftaran tanah, sertifikasi, dan sistem informasi. Di sini saya akan menjawab satu persatu tentang 3 komponen tersebut. Yang pertama ada pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan administratif yang dilakukan untuk mencatat hak-hak atas tanah dengan tujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Proses ini berfungsi untuk mengurangi potensi sengketa kepemilikan. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dan pendaftaran tanah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan yang kedua ada prosedur pendaftaran tanah. Yang pertama, sistem pendaftaran tanah di Indonesia ada 4 komponen. Yang pertama ada sistem publikasi negatif dengan unsur positif adalah hak atas tanah diakui setelah didaftarkan secara resmi, tetapi masih bisa digugat apabila ada pihak lain yang memiliki bukti kepemilikan yang lebih kuat. Yang nomor 2 ada pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL adalah program pemerintah untuk mempercepat proses sertifikat tanah. Dan yang nomor 3 ada pendaftaran tanah secara sporadis adalah pendaftaran tanah yang dilakukan atas inisiatif sendiri pemilik tanah yang dilakukan secara individu. Dan yang nomor 4 ada digitalisasi pendaftaran tanah adalah implementasi e-sertifikat untuk efisiensi administrasi. Yang nomor 2 yaitu prosedur pendaftaran tanah dibagi menjadi 4 komponen juga. Yang pertama ada pengumpulan dokumen pendaftaran dan yang kedua ada pemetaan bidang tanah oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Yang ketiga ada pemeriksaan status hukum tanah. Yang keempat ada pengumpulan
dan penyelesaian keberatan jika ada. Dan yang terakhir ada penerbitan e-sertifikat tanah oleh BPN. Di sini akan menjawab komponen yang kedua, yaitu sertifikasi. Sertifikasi adalah hasil dari proses pendaftaran tanah berupa penerbitan sertifikat sebagai bukti hukum yang sah atas kepemilikan dan atas hak tanah. Sertifikat berfungsi sebagai alat bukti hukum yang legal untuk menghindari sengketa dan menjadi dasar hukum dalam berbagai transaksi pertanahan seperti jual beli, warisan, dan jaminan kredit. Sertifikasi dibagi menjadi 5 komponen, yaitu yang pertama ada sertifikat hak milik atau SHM, yaitu hak kepemilikan atas tanah yang bersifat penuh dan tidak dibatasi oleh waktu. Yang nomor 2 ada sertifikat hak guna bangunan atau HGB, adalah hak untuk memiliki bangunan yang dibangun di atas tanah milik negara dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan nomor 3 yaitu sertifikat hak guna usaha atau HGU, adalah hak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah bagi pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dan yang nomor 4 ada sertifikat hak pakai, adalah hak untuk menggunakan tanah milik negara atau tanah milik pihak lain sesuai dengan perjanjian dan persetujuan. Yang nomor 5 yaitu sertifikat hak pengelolaan atau HPL, adalah hak pengelolaan tanah oleh instansi pemerintah atau badan hukum tertentu. Komponen yang ketiga yaitu sistem informasi. Sistem informasi adalah teknologi digital yang digunakan untuk mengelola data pertanahan seperti data kepemilikan, pemetaan, data legislasi tanah. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kredibilitas dalam pengelolaan pertanahan oleh instansi pemerintah dan masyarakat. Sistem informasi ada 2 macam, yaitu yang pertama ada digitalisasi pertanahan, adalah proses mengubah sistem administrasi dari manual ke digital. Tujuannya adalah mempercepat layanan administrasi di bidang pertanahan dan mengurangi sengketa tanah yang berakhir duplikasi kepemilikan, serta meningkatkan transparansi dalam setiap transaksi pertanahan. Masyarakat juga bisa mengakses data pertanahan melalui digital atau online. Yang kedua ada Island Registry. Island Registry adalah sistem pendaftaran tanah secara elektronik atau digital yang dikelola oleh pemerintah. Sistem ini memungkinkan pemilik tanah untuk memfasilitasi pendaftaran hak atas tanah secara digital tanpa dokumen fisik. Terus menjamin data menggunakan teknologi seperti blockchain, mengurangi kebutuhan dokumen fisik, serta memungkinkan pemilik tanah untuk melakukan pengecekan sertifikat secara online. Manfaat digitalisasi pertanahan ada 4 macam, yaitu yang pertama ada mempercepat proses sertifikasi tanah, yang kedua ada mengurangi biaya dan waktu administrasi, yang ketiga mencegah praktik manipulasi dan korupsi atas pendaftaran tanah, yang keempat mempermudah akses informasi bagi masyarakat dan investor. Lalu ada tantangan dalam digitalisasi pertanahan, yaitu yang pertama ada infrastruktur digital belum merata di seluruh daerah. Yang nomor 2 yaitu keamanan data harus dijaga dari ancaman cyber. Yang ketiga ada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem digital. Dan yang terakhir ada perlu adanya harmonisasi regulasi dalam penerapan sistem elektronik. Halo, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 tentang hak atas tanah, yaitu ada pertama ada hak milik, yang kedua ada HGU, yang ketiga ada HGB, yang ketiga ada hak pakai, dan yang kelima ada hak pengelolaan atau HPL. Yang pertama, hak milik. Kalian tahu nggak siapa itu hak milik? Hak milik adalah hak penuh atas tanah yang tidak terbatas waktu dan hanya bisa dimiliki oleh WNI dan badan hukum.
serta dapat diwariskan dan diperjualbelikan. Serta jika ada pencabutan dari negara dapat digantikan dengan ganti rugi. Yang kedua, ada HGU atau hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah bagi keperluan pertanian, peternakan, dan perkebunan. Hak ini hanya bisa dimiliki oleh WNI dan badan hukum dan tidak dapat digunakan untuk hak milik pribadi. Jangka waktunya adalah 35 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun. Yang ketiga ada HGB. HGB adalah hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Jangka waktunya adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Hak ini hanya bisa dimiliki oleh WNI dan badan hukum, tapi tidak dapat dijadikan hak milik pribadi. Yang keempat ada hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah yang dimiliki oleh negara atau pihak lain. Jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan dan dapat dimiliki oleh WNI, badan hukum, dan WNA dengan syarat tertentu. Yang kelima dan yang terakhir adalah hak pengelolaan atau HPL. HPL adalah hak yang diberikan kepada badan hukum publik untuk mengelola dan memanfaatkan tanah serta dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Hak ini tidak memiliki jangka waktu dan hanya dapat dimiliki oleh badan hukum publik dan tidak dapat dijadikan untuk hak pribadi. Jadi kalian udah tahu kan apa itu hak atas tanah-tanah? Di sini aku akan menjawab soal yang nomor 5, yaitu lembaga dan kewenangan pertanahan misal BPN. Jadi, lembaga pertanahan adalah instansi resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatur, mengelola, dan memberikan pelayanan di bidang pertanahan. Perannya mencakup penataan administrasi pertanahan yang tertib, menjamin kepastian hukum atas hak-hak tanah, dan mendukung tata ruang serta membangun wilayah berkelanjutan. Lalu BPN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang dalam urusan pertanahan secara nasional. Tugas utamanya meliputi pendaftaran tanah, pengaturan hak atas tanah, serta penyediaan data pertanahan. Fungsi dan peran BPN yang pertama ada menyediakan pelayanan administrasi pertanahan kepada masyarakat. Yang nomor 2 yaitu menjamin kepastian hukum dalam transaksi pertanahan seperti jual beli, hibah, dan warisan. Yang nomor 3 yaitu menyelesaikan konflik agraria melalui mediasi dan penataan kembali hak-hak atas tanah. Kewenangan BPN dalam administrasi pertanahan yang pertama ada penyediaan mediasi, adalah BPN memfasilitasi penyelesaian sengketa secara non-litigasi untuk menghindari konflik berkelanjutan. Yang nomor 2 yaitu verifikasi dokumen tanah, adalah memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen seperti sertifikat tanah, surat ukur, bukti kepemilikan, dan lain-lainnya. Yang nomor 3 yaitu pengukuran dan pemetaan tanah. Menetapkan batas tanah secara resmi melalui kegiatan ukur dan pemetaan untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan serta mendukung perencanaan tata ruang. Yang nomor 4 yaitu merekomendasikan penyelesaian sengketa. Merekomendasikan penyelesaian sengketa adalah solusi administratif dan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa sebagai upaya penyelesaian yang adil. Selanjutnya ada tujuan kewenangan BPN. Yang pertama ada mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Yang kedua menjamin kepastian dan perlindungan bagi pemilik tanah. Yang nomor 3 mendukung pelaksanaan kebijakan pertanahan nasional secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6 tentang reforma agraria dan keadilan akses tanah.
Kalian tahu nggak sih reforma agraria dan keadilan akses tanah itu apa? Enggak. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Saya akan menjelaskan tentang reforma agraria. Reforma agraria yaitu program penataan kepemilikan tanah dengan melalui legalisasi aset dan redistribusi lahan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, program ini tuh banyak sekali kendalanya, yaitu kayak sengketa agraria, kekurangan lahan, dan kendala implementasi. Tapi reforma agraria ini tetap menjadi instrumen untuk pemerataan akses tanah dan pembangunan yang berkeadilan. Nah, selanjutnya ada keadilan akses tanah menurut UU PA tahun 1960. Yang pertama ada tanah untuk kesejahteraan bersama. Negara sudah mengatur tanah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak, termasuk masyarakat kecil dan tidak menguntungkan kelompok tertentu. Nah, yang kedua ada pemerataan kepemilikan lahan, yaitu agar ada batasan penguasaan lahan agar tidak terjadi monopoli dan menjamin akses agar masyarakat kecil dapat mengaksesnya. Yang ketiga ada perlindungan hak masyarakat adat, yaitu tanah ulayat masih dihormati selagi tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Di sini aku akan menjawab soal yang nomor 7, yaitu permasalahan pertanahan dan sengketa tanah. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu? Enggak. Jadi, permasalahan pertanahan adalah salah satu isu yang paling sering muncul di Indonesia dalam berbagai dimensi, seperti kepemilikan hak tanah, penguasaan lahan, serta pemanfaatannya. Nah, salah satu persoalan yang paling sering ada di Indonesia yaitu tumpang tindih sertifikat. Kira-kira kamu tahu nggak apa itu? Emang apa itu tumpang tindih sertifikat? Jadi, tumpang tindih sertifikat adalah salah satu kondisi di mana satu bidang tanah dimiliki oleh lebih dari satu sertifikat kepemilikan yang sudah diakui oleh hukum. Terus ada sengketa tanah. Jadi, sengketa tanah adalah perselisihan yang timbul akibat klaim atas hak kepemilikan, penggunaan, atau batas lahan. Dan perselisihan ini sering melibatkan perusahaan, masyarakat, individu, ataupun pemerintahan. Nah, selanjutnya ada penyebab konflik pertanahan. Yang pertama ada tumpang tindih sertifikat, di mana satu kondisi pertanahan dimiliki oleh lebih dari satu sertifikat kepemilikan. Nah, yang nomor 2 ada tanah ulayat atau hak adat, yaitu perselisihan antara masyarakat adat dengan pihak swasta atau pemerintah. Yang nomor 3 yaitu penguasaan tanah tanpa hak, adalah klaim tanah oleh pihak yang tidak memiliki dasar hukum. Nah, yang nomor 4 yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum, adalah konflik yang timbul saat pemerintah mengambil tanah warga untuk proyek publik. Yang terakhir peran BPN, yaitu ada 4 opsi. Yang pertama ada penyelenggaraan mediasi, adalah BPN memfasilitasi penyelesaian sengketa secara pengadilan. Nah, yang nomor 2 yaitu ada verifikasi dokumen tanah, yaitu memeriksa keabsahan sertifikat dan dokumen terkait. Yang nomor 3 yaitu pengukuran dan pemetaan tanah, adalah menemukan batas tanah untuk menghindari tumpang tindih. Dan yang terakhir yaitu merekomendasikan penyelesaian sengketa, adalah memberikan solusi kepada pihak yang bersengketa. Di sini saya akan menjelaskan nomor 8 tentang peran tanah dalam pembangunan nasional. Nah, tanah memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan karena tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan. Nah, secara elemen produksi, tanah menjadi dasar untuk pertanian, industri, dan juga pengembangan kawasan perkotaan. Tanah juga menyediakan ruang untuk infrastruktur, hunian, serta fasilitas publik. Tanah juga mengandung nilai sosial dan nilai budaya seperti tanah adat dan juga situs warisan leluhur. Secara ekologis, tanah juga
menjaga keseimbangan lingkungan, menyerap air, dan juga menyaring polusi. Oleh karena itu, pengelolaan tanah yang adil dan berkelanjutan sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan ramah lingkungan. Oke, kesimpulan dari persoalan di atas adalah administrasi pertanahan merupakan proses pengelolaan informasi terkait tanah yang mencakup aspek fisik dan hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, serta mendukung penataan dan pemanfaatan tanah secara adil dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada komponen utama dalam administrasi pertanahan itu meliputi pendaftaran tanah, sertifikasi hak milik, pengelolaan hak atas tanah seperti hak milik, HGU, HGB, hak pakai, dan HPL atau hak pengelolaan, serta penerapan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi. Nah, lembaga seperti Badan Pertanahan Nasional atau BPN memiliki peran penting dalam pelaksanaannya. Administrasi ini juga mendukung pelaksanaan performa agraria guna menciptakan keadilan dan penguasaan tanah, serta menjadi bagian penting dalam menunjang pembangunan nasional dan penyelesaian sengketa tanah. Oke, sekian dari pembuatan video kami. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!